Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Syihab Burhanuddin dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3. Di sini saya akan sedikit menerangkan ayat tentang zakat menurut perspektif ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang perlu diketahui pertama oleh kita semua, yakni ada 3 disiplin filsafat ilmu. Yang pertama, ontologi. Perspektif ontologi ini cenderung lebih membahas kepada definisi ilmu itu sendiri. Lalu yang kedua, ada perspektif epistemologi, yang mana epistemologi ini lebih cenderung membahas kepada sumber dan hakikat ilmu itu sendiri. Dan yang terakhir, ada perspektif aksiologi. Perspektif aksiologi ini lebih cenderung membahas kepada manfaat atau tujuan daripada ilmu itu sendiri. Di sini saya mengambil ayat tentang zakat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang yang ruku. Nah, ayat tersebut kita akan kaji menurut 3 perspektif yang tadi. Yang pertama, menurut perspektif ontologi. Menurut perspektif ontologi ini, yang pertama, pengertian secara etimologi. Kata zakat tersebut berarti bersih, bertambah, dan bertumbuh. Jika dikatakan bahwa tanaman itu zakat, artinya ia tumbuh dan kemudian bertambah pertumbuhannya. Jika tanaman itu tumbuh tanpa cacat, maka kata zakat di sini berarti bersih. Jadi intinya bisa kita tarik kesimpulan, zakat dalam aspek ontologi ini secara etimologi itu adalah bersih. Seperti itu. Lalu untuk secara terminologi, menurut Yusuf Al-Qaradawi, zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti. Seperti itu. Kemudian ini ada makna ayat tentang zakat yang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah tadi menurut tafsir Al-Muyassar. Dan masuklah kalian ke dalam agama Islam dengan melaksanakan sholat dengan tata cara yang benar sebagaimana dibawa oleh Nabi dan Rasul Allah Muhammad SAW, dan tunaikanlah zakat yang diwajibkan sesuai dengan tuntunan syariat, dan jadilah kalian bersama golongan orang-orang yang suka ruku dari umat-umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ayat tentang zakat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 menurut perspektif epistemologi. Menurut perspektif epistemologi ini, pertama yang dikaji itu dari sumber zakat. Sumber zakat baik berdasarkan Al-Quran maupun hadis serta yang diamalkan di masa Nabi SAW tidak lebih dari 5 macam, yakni buah-buahan, barang perniagaan, binatang ternak, emas dan perak serta hasil pertanian. Namun pada era perekonomian modern seperti sekarang, ada beberapa sumber zakat yang tidak didapati pada masa lalu seiring dengan kemajuan zaman. Itu menurut sumber zakat. Kemudian yang selanjutnya, menurut hakikat. Zakat merupakan ibadah harta. Artinya, ibadah yang dalam praktiknya melibatkan pengeluaran, bahkan sudah ditentukan besaran harta yang harus didermakan.
Berbeda dengan semisal sholat. Oleh karena itu, zakat dikategorikan ibadah maliyah atau ibadah kehartaan. Sementara sholat dikategorikan ibadah badaniyah, yaitu ibadah dengan tubuh. Lalu untuk pembahasan yang terakhir, yaitu menurut perspektif aksiologi. Menurut perspektif aksiologi ini, yang pertama, zakat mensucikan jiwa dan sifat kikir. Zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim semata karena menurut perintah Allah dan mencari ridhonya akan mensucikannya dari segala kotoran dosa secara umum dan terutama kotornya sifat kikir. Yang kedua, cara mendidik, berinfak dan memberi. Di antara masalah yang tidak ada perbedaannya antara ulama di bidang pendidikan dan di bidang akhlak adalah bahwa sesuatu adat kebiasaan akan memberikan efek yang dalam pada akhlak manusia, cara dan pandangan hidupnya. Untuk yang ketiga, zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah. Sebagaimana dimaklumi, dapat diterima oleh akal, diakui oleh fitrah manusia, diseru oleh akhlak dan moral, serta diperintahkan oleh agama dan syariat adalah bahwa pengakuan akan keindahan dan syukur terhadap nikmat itu merupakan suatu keharusan. Lalu untuk yang keempat, zakat mengobati hati dari cinta dunia. Zakat dari segi lain merupakan suatu peringatan terhadap hati akan kewajibannya kepada Tuhannya dan kepada akhirat, serta merupakan obat agar hati jangan tenggelam kepada kecintaan akan harta dan kepada dunia secara berlebih-lebihan. Yang kelima, zakat mengembangkan kekayaan batin. Di antara tujuan pensucian jiwa yang dibuktikan oleh zakat ialah tumbuh dan berkembangnya kekayaan batin dan perasaan optimisme. Lalu untuk yang terakhir, yang keenam, zakat menarik rasa simpati atau cinta. Zakat mengikat antara orang kaya dengan masyarakatnya dengan ikatan yang kuat, penuh dengan kecintaan, persaudaraan, dan tolong-menolong. Itu menurut perspektif aksiologi zakat. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ada manfaatnya untuk kawan-kawan semua. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.